Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Denaya Arpiananda dari Prodi Akuntansi dan mata kuliahnya Pengantar Ekonomi Mikro, dan dosen pengampu saya Pak Supardi SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro sebagai suatu ilmuwan yang mempelajari perilaku produsen dan konsumen, juga penentuan kualitas faktor input, serta barang atau jasa apa saja yang kemudian akan diperjualbelikan dengan mengacu kepada harga pasar. Beberapa aspek analisis dalam ekonomi mikro sendiri diantaranya model-model pasar, industri, analisis manfaat, teori permintaan, analisis biaya dan penawaran, elastisitas, teori produksi hingga teori harga. Selain itu, ekonomi mikro juga berperan dalam membuat kebijakan perusahaan mengenai pengolahan sumber daya seperti pengolahan harga. B. Pengertian ekonomi mikro menurut para ahli. 1. Mary A. Marx dan William M. Sell. Ekonomi mikro merupakan kajian terkait individu, rumah tangga, dan perusahaan pengambilan keputusan dalam proses ekonomi. 2. David Amos. Ekonomi mikro sebagai langkah pelandasan sebuah keputusan yang dibuat oleh individu atau kelompok mulai dari faktor-faktor hingga ke pertimbangan akan biaya dan manfaatnya. 3. Adam Smith. Melihat adanya berbagai pertimbangan nasional dalam pengambilan keputusan yang dipilih oleh pelaku ekonomi. 4. Mankiw. Dalam bukunya ia menulis, pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu. 5. Sadano Tsukimo. Dalam buku Ekonomi Mikro, Teori Pengantar, Sadano Tsukimo menyatakan bahwa pengertian ekonomi mikro adalah cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan mikroekonomi sendiri, berfungsi menganalisis bagaimana segala keputusan dan juga perilaku tersebut mempengaruhi penawaran dan juga permintaan atas barang dan jasa yang akan menentukan harga, menentukan penawaran, serta juga meminta barang dan jasa selanjutnya. 6. David Ricardo. Menurut David Ricardo, pengertian ekonomi mikro ialah suatu kondisi yang mana para pelaku ekonomi sudah mempunyai informasi mengenai seluk-beluk sebuah pasar. Dengan begitu, ekonomi mikro tersebut merupakan faktor penentuan dari pasar ekonomi global. 7. N.G. Mankiw. Menurut Piku, pengertian ekonomi mikro ini ialah tingkatan mobilitas yang tinggi di dalam pasar sehingga membuat para pelaku ekonomi tersebut dapat langsung diadaptasi atau juga menyesuaikan perubahan-perubahan yang ada di pasar. C. Ruang lingkup ekonomi mikro. 1. Interaksi di pasar barang. 2. Perilaku penjual dan konsumen. 3. Interaksi di pasar faktor produksi. 4. Teori nilai guna. 5. Teori struktur pasar. 6. Elastisitas harga. 7. Industri. 8. Pasar input. D. Teori ekonomi mikro. Analisis ekonomi mikro atau mikroekonomi sebagai lagi menjadi 3 diantaranya. 1. Teori harga. Analisis dilakukan terhadap proses pembentukan harga, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pemerintah dan penawaran, hubungan antara harga pemerintahan dan penawaran, bentuk-bentuk pasar, dan konsep elastisitas pemerintahan dan penawaran. Teori harga tersendiri menjelaskan tentang harga keseimbangan antara penjual dan pembeli, di mana keduanya melakukan proses tawar-menawar. Harga tercapai suatu kesepakatan pada tingkat harga tertentu. 2. Teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar dalam menganalisis tingkat dan biaya yang dibutuhkan dan suatu proses produksi. Analisis tersebut dilakukan kepada semua hal yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa. Kombinasi faktor ini sendiri kemudian harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. 3. Teori distribusi. Teori distribusi dilakukan dengan tujuan menganalisis upah tenaga kerja, keuntungan serta besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada para pemilik toko atau modal. Teori distribusi sebagai aktivitas penyaluran produk
dan produsen kepada konsumen akhir melalui beberapa saluran distribusi. Teori ini disebabkan bahan pertimbangan waktu pemesanan, kesalahan produksi, dan jangka jarak produsen dan konsumen. Distribusi sendiri bukan hanya tentang menyalurkan suatu produk dan produsen ke konsumen, tapi juga promosi dan pemasaran produk. Teori konsumen. Teori konsumen adalah teori yang mengacu kepada pelaku dengan konsumen dan konteks memenuhi kebutuhan kanva. Pemerintahan pasar sebagai turunan dan kurva pemerintahan individual, konsumen, demand. Penurunan kurva ini didapat melalui pendekatan teori konsumsi. Subjek bahasa yang dapat dipelajari dalam teori konsumsi ini secara umum adalah konsep utility, kegunaan, hubungan kegunaan barang dan jumlah barang, perilaku konsumen, syarat tercapai kepuasan atau kegunaan maksimum, marginal utility, dan kurva indifferent. Contoh kebijakan ekonomi mikro. 1. Kebijakan harga terendah. Kebijakan harga terendah diterapkan ketika dalam kondisi jumlah penawaran lebih besar dan jumlah pemerintahan, sehingga menyebabkan pertumbuhan produk dan tidak semua masyarakat akan membeli produk tersebut, hingga kemudian produk dijual dengan harga yang semurah-murahnya. 2. Kebijakan harga tinggi. Kebijakan harga tinggi ditetapkan ketika kondisi pasar mengalami ketidakpastian harga, yaitu melonjak harga menjadi semakin tinggi. Kebijakan ini kemudian dapat terjadi karena jumlah penawaran yang rendah sehingga jumlah permintaan meninggi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.